Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta Hafida Putri dengan NIM 220512140059. Di sini saya akan membuat video tutorial instalasi dari OS Debian. Pertama-tama kita harus tahu dulu ya, apa sih Debian itu? Nah, Debian adalah sebuah sistem operasi yang tersedia secara gratis bagi penggunanya. Sistem operasi satu ini bersifat open source, sehingga Anda bisa mengembangkan sistem operasi ini dengan mudah dan secara gratis. Debian memakai kernel Linux sebagai basis sistem OS-nya. Ada sejumlah aplikasi khusus untuk komputer yang bisa Anda peroleh secara gratis di Debian, seperti aplikasi edit video, gambar, video game, dan yang lainnya. Fitur yang tersedia di Debian menjadikan sistem OS 1 ini semakin di depan. Nah, untuk urusan server tentu saja sudah banyak yang menggunakannya, termasuk dari perusahaan ternama. Adapun kelebihan dan kekurangan dari Debian. Yang pertama, kelebihannya adalah dia adalah open source. Yang kedua adalah sistem operasi yang stabil. Yang ketiga adalah paket instalasi lengkap. Dan yang keempat, mendukung sejumlah arsitektur hardware. Kemudian yang kekurangannya, yang pertama adalah sulit melakukan instalasi terbaru, yang kedua sulit melakukan konfigurasi, dan yang ketiga adalah versi Debian lebih tua. Nah, oke, setelah kita mengetahui sedikit ya tentang OS Debian ini, maka kita akan langsung lanjut untuk melakukan proses instalasinya menggunakan VirtualBox. Yang pertama, kita akan mendownload terlebih dahulu OS Debian. Kemudian kita scroll ke bawah dan kita pilih yang AMD 64 ini. Kita pilih yang Debian 11.7 ini ya teman-teman. Kita download. Nah, di sini ya muncul, kita tunggu untuk proses downloadnya. Baik, jadi di sini kita sudah terdownload ya untuk Debian-nya. Maka kita buka VirtualBox. Kemudian kita klik new atau baru. Dan kita beri nama di sini Debian. Lanjut. Di sini kita tidak perlu mengubah ya, kita biarkan saja seperti settingan default-nya. Kita lanjut. Ini juga kita biarkan saja seperti itu, kita lanjut lagi. Kemudian kita selesai. Nah, sini sudah terinstall ya. Ini juga sudah ada umum, sistem, kemudian tampilan, penyimpanan, suara, jaringan, USB, folder bersama, dan juga deskripsi. Kemudian setelah itu kita klik mulai. Di sini kita menunggu ya untuk menghidupkan Debian ya. Nah, ini sudah mulai muncul. Nah, kemudian di sini kita pilih nah, ya. Ini. Nah, di sini ya. Kalau sudah, kita akan pilih yang install. Nah, di sini kita bisa di sini kita bisa memilih ya bahasa yang mau digunakan. Kita pilih Indonesia. Kemudian negara ya Indonesia.
Peta tombol yang dipakai kita pakai Inggris Amerika. Oke, kan kita tunggu. Nah, di sini kita bisa tertulis di sini ya. Silakan masukkan nama host untuk sistem ini. Nama host adalah kata tunggal yang mengidentifikasi sistem Anda pada jaringan. Bila Anda tidak tahu apa nama host Anda, tanyakan pada administrator jaringan. Bila Anda memasang untuk jaringan di rumah, Anda dapat memberi nama sendiri. Di sini saya ingin memberi nama saya sendiri ya. Oke. Setelah itu, kita lanjut. Cuman di sini ada nama domain, adalah bagian dari alamat internet yang berbeda di sebelah kanan nama host. Biasanya berakhiran .com, .net, .edu, atau .org. Bila ini untuk jaringan di rumah, Anda bisa mereka-reka. Tapi pastikan domain tersebut sama pada semua komputer Anda. Oke, kita ganti. Ya, di sini kita disuruh untuk membuat kata sandi ya. Jadi pastikan bahwa Anda tidak dapat melihat kata sandi Anda saat mengetiknya. Jadi di sini ketika kita mengklikkan kata sandi, itu akan berubah langsung menjadi bintang. Oke. Kemudian kita lanjutkan. Nah, di sini kita disuruh untuk memasukkan kata sandi lagi untuk memverifikasi. Lanjutkan. Kemudian di sini ada perintah untuk akun pengguna akan dibuatkan untuk Anda gunakan dalam aktivitas non-administratif. Silahkan masukkan nama lengkap pengguna ini. Informasi ini digunakan misalnya saat mengirim surat ataupun oleh program lain yang menampilkan nama lengkap. Oke, kita isi nama lengkap ya. Kemudian bisa kita next. Nah, kemudian di sini tertulis pilih nama pengguna untuk akun baru. Nama depan Anda merupakan pilihan yang baik. Nama pengguna sebaiknya dimulai dengan huruf kecil yang dapat diikuti dengan kombinasi angka dan huruf. Oke, kita tidak perlu mengubah lagi, kita langsung lanjutkan saja. Nah, kemudian di sini kata sandi. Mungkin kita kata sandinya bisa sama aja ya, seperti tadi. Nah, kita bisa tunggu. Kemudian di sini muncul ya untuk mengatur waktu. Di sini jika zona waktu yang dimaksud tidak tersedia, silahkan kembali ke tahap pilih bahasa dan pilih salah satu negara yang memakai zona waktu yang diinginkan, negara tempat Anda tinggal atau berada. Jadi di sini saya memilih ini ya, langsung saja ya saya lanjut. Kemudian akan loading ya. Kemudian di sini tertulis program instalasi ini dapat membimbing Anda mempartisi hard disk dengan pola standar yang berbeda. Atau bila Anda suka, Anda dapat melakukannya secara manual. Jika Anda memilih sarana pemartisian terpadu, Anda akan tetap memiliki kesempatan di lain waktu untuk melihat dan menyesuaikan hasilnya. Jadi kita bisa menyesuaikan partisinya ya. Jika Anda memilih pemartisian terpadu untuk seluruh hard disk, Anda akan ditanya hard disk mana yang akan dipakai. Kemudian kita langsung saja menggunakan seluruh hard disk. Kemudian di sini ingat bahwa data yang ada di hard disk yang Anda pilih akan dihapus, tetapi akan dilakukan setelah Anda memastikan untuk melakukan perubahan pada hard disk. Pilih hard disk yang akan dipakai. Oke, kita langsung enter saja, lanjut. Kemudian di sini tertulis setelah dipilih untuk partisi SI3, kemudian di sini hard disk dapat dipartisi dengan satu dari berbagai pola yang berbeda. Jika Anda tidak yakin, pilih yang pertama, pola partisi. Di sini saya pilih yang pertama ya. Kita langsung klik enter. Nah, selesai memartisi dan tulis perubahan-perubahannya ke hard disk.
Jadi di sini kita sudah melakukan partisi hard disk, kemudian langsung aja kita enter. Nah, kemudian di sini tertulis ya, jika Anda melanjutkan perubahan yang tertulis di bawah ini akan ditulis ke hard disk. Bila tidak, Anda dapat melakukan perubahan secara manual. Nah, tuliskan perubahan yang terjadi pada hard disk. Kita langsung saja, iya, kita pilih iya. Kita tunggu. Kita tunggu, ini loading ya. Nah, ini merupakan proses instalasinya ya. Jadi kita tunggu saja. Mengatur pengelola paket. Media memindai media instalasi. Anda menemukan label Debian GNU Linux 11.07.0. Jadi Anda sekarang memiliki pilihan untuk memulai media, untuk memindai media tambahan untuk digunakan oleh manajer paket. Biasanya ini harus diberi set yang sama yang Anda pakai boot. Jika Anda tidak memiliki media tambahan, langkah ini dapat dilewati. Jika Anda ingin memindai lebih banyak media, silahkan masukkan yang lain sekarang. Pindai media yang instalasi tambahan, saya klik tidak saja. Oke. Kemudian mengatur pengelola paket, gunakan suatu jaringan cermin mirror. Kita klik tidak juga ya. Kita tunggu. Di sini tertulis ya, Anda bisa mendapatkan sistem Anda mengirim surat anonim ke pengembang Debian yang berisi statistik paket Debian yang paling sering Anda gunakan. Informasi ini mempengaruhi keputusan paket-paket mana saja yang sebaiknya dimasukkan dalam CD Debian pertama. Jika Anda memilih untuk berpartisipasi, skrip akan dijalankan secara otomatis setiap minggu untuk mengirimkan statistik kepada para pengembang Debian. Statistik yang dikumpulkan dapat dilihat di https. Nah, itu ya ada URL-nya. Kemudian Anda selalu dapat mengubah pilihan Anda setelah ini dengan ini ada codingnya ya. Kemudian di sini ditanyakan berpartisipasi dalam survei penggunaan paket Debian. Oke, saya langsung pilih tidak. Nah, di sini kita disuruh untuk memilih perangkat lunak yang ingin diinstal. Di sini saya memilih di ini aja. Debian Desktop Environment GNU Mini. Kemudian ada pergerakan sistem standar. Kemudian kita langsung saja klik lanjutkan. Kita tunggu lagi untuk memasang perangkat lunaknya atau software ya. Nah, di sini ditanyakan ya pasang bootloader GCRUB pada harddisk utama Anda. Kita klik ya saja. Kemudian di sini kita pilih yang bawah, enter. Kemudian kita tunggu lagi. Nah, di sini terdapat pesan ya instalasi selesai. Kita klik lanjutkan. Langsung kita tunggu. Kita tunggu. Nah, di sini sudah terbuka ya Debiannya. Di sini ada nama kita yang sudah kita isikan tadi, nama lengkap ya. Kita klik. Nah, jangan lupa teman-teman diingat kata sandi yang sudah dibuat tadi agar tidak lupa ya. Atau bisa dicatat. Kita masukkan kata sandinya, kemudian kita klik enter. Nah, ini sudah tampil ya halaman dari Debian. Nah, di sini kalau kita klik aktivitas, di sini terdapat
item-item ya, atau software-software. Nah, di sini juga ada banyak ya. Kemudian kita coba untuk membuka Firefox-nya. Oke, jadi seperti ini ya. Nah, ini bisa dilihat ya. Kemudian kita akan coba software yang lain. Mungkin ini. Nah, ini berkas ya, di sini ada dokumen, gambar, kemudian musik tentu saja bisa di sini ya. Ini kita mau bisa. Jadi instalasi Debian, tutorial instalasi Debian sudah selesai ya di sini. Kemudian kalau kita ingin mematikan ya, kita bisa langsung nih, matikan atau keluar, shutdown. Kita pilih matikan. Kemudian kita pilih matikan. Nah, kita tunggu. Nah, jadi di sini Debian-nya sudah kita matikan. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai tutorial instalasi OS Debian. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.